Baik pemirsa, ini kita akan melihat kabar mengenai dijanjikan untuk bisa bekerja di Pulau Bali. 29 gadis di Lumajang, Jawa Timur justru menjadi korban perdagangan manusia. Mereka dijual untuk bisnis prostitusi oleh seorang mami. Ironisnya 6 perempuan yang diperdagangkan merupakan anak di bawah umur. NS alias Mami warga desa Sumber Suko ini tak berkutik saat digelandang oleh petugas Subdit Renakta Ditreskrimum Polda Jawa Timur. Tersangka diamankan karena melakukan tindak pidana perdagangan orang terhadap 29 gadis yang dijual untuk bisnis prostitusi. Untuk dapat merekrut para gadis ini, tersangka membuka jasa penyaluran pekerjaan melalui media sosial. Tersangka dijanjikan akan bekerja di Pulau Bali sebagai pemandu lagu dengan gaji 5 hingga 15 juta rupiah. Lalu para korbannya ditampung di rumah tersangka, malah mau diperkerjakan untuk melayani pria hidung belang. Dari 29 gadis korban human trafficking ini, 6 diantaranya merupakan anak di bawah umur. Kasus ini terungkap setelah salah satu korban berhasil melarikan diri dari tempat penampungan. Atas perbuatannya tersangka dijerat dengan pasal tentang tindak pidana perdagangan orang dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun serta denda maksimal 600 juta rupiah. Tersangka atas nama NS alias Mami Ambar. Alamatnya di Sumber Suko, Kabupaten Lumajang. Yang bersangkutan diamankan terkait adanya laporan dari salah satu korban yang berhasil melarikan diri dan melapor kepada pihak kepolisian. Modus yang dilakukan oleh yang bersangkutan adalah menawarkan atau menjanjikan kepada perempuan untuk dipekerjakan di daerah Bali melalui Facebook dengan janji akan digaji 5 sampai 15 juta. Kemudian yang bersangkutan ternyata melakukan kegiatannya dengan cara menampung terhadap perempuan atau wanita-wanita yang jumlahnya sekitar 29 orang. Setelah dilakukan pengungkapan oleh teman-teman dari Ditreskrimum Polda Jatim, ini ada 23 perempuan dewasa dan ada 6 perempuan yang masih di bawah umur. Baik pemirsa, kami juga akan membahas mengenai kasus ini bersama Pak Kudri Sitompul, ahli hukum pidana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Kudri. Waalaikumsalam, selamat malam. Pak Kudri, yang kita saksikan ini juga membuat miris kalau tadi kita lihat kejadian di Bandung. Ini juga tidak kalah sadisnya, melakukan human trafficking, penjualan para gadis-gadis ini. Ada 29 orang dan mereka menggodanya lewat tawaran memberikan pekerjaan media sosial, Pak Kudri. Penipuan ya, Betul. jadi modus yang setelah ini karena penipuan itu memang diatur di dalam Undang-Undang 21 itu ya, tahun 2007. Salah satu cara untuk merekrut korban itu ya salah satunya dengan penipuan atau dia misalnya penjeratan utang ya, misalnya dikasih hutang dulu ya baru ditagih nanti karena dia terjerat hutang gitu. Nah, jadi ini penipuan murni. Nah, tapi mesti didalami apakah pelaku ini ya pelaku yang human trafficking ini hanya dia sendiri, Betul. ya kan? Apa nggak ada orang lain? Karena orang lain itu juga kena pasal ini. Ya, jadi bukan hanya orang yang menjadi maminya tadi itu, mucikarinya itu, tetapi orang-orang yang merekrut, yang membantu. Nah, kalau misalnya itu dilakukan dengan misalnya dia menggunakan media elektronik ya, entah apa itu pakai Facebook atau apa. Nah, itu mungkin dia bisa kena berlapis-lapis itunya tindak pidananya, termasuk orang yang membantu, yang membuat websitenya itu mestinya kena semuanya itunya. Baik. Jadi bukan menurut saya ini bukan hanya
pelaku tunggal ini. Jadi mesti Betul. didalami ininya juga ya, latar belakang bagaimana rekrutmen itu gitu. Betul sekali, karena bisa jadi ini sindikat, Pak Kudri, dan bukan ini pertama kalinya mereka Iya, melakukan iya, hal seperti iya, itu. iya, iya, Sebenarnya kita juga berupaya untuk menghubungi Polda Jawa Timur, iya. Pak Kudri, untuk bisa mendapatkan keterangan terbaru. Iya. Tapi hingga saat ini dialog berlangsung sepertinya juga masih belum ada yang bisa dari menjadi narasumber dan juga memberikan keterangan ataupun Iya, informasi iya. kepada kami. Tapi nanti kita akan lanjutkan kembali, Iya. Pak Kudri, setelah jeda berikut ini. Iya. Pemirsa, kita akan lanjutkan perbincangan bersama Pak Kudri. Rasanya Pak Kudri Ya. di masa-masa ini juga orang-orang yang mempunyai niat jahat seperti ini, menipu dan sebagainya, ada beberapa keuntungan Ya, dalam tanda ya. kutip. Keuntungan artinya mereka akan lebih mudah menjerat mangsa korban karena Ya. ada media sosial. Ya, Kemudian yang kedua, sekarang masa pandemi banyak yang PHK, orang juga membutuhkan kerjaan, Iya, Pak. iya, iya. Ya, ini sebenarnya dilema ya. Keadaan ini kan motifnya latar belakangnya ini karena ekonomi ya, baik pelaku maupun korban. Ya, kenapa korban itu mudah tertipu ya, diiming-imingi karena kalau dilihat usianya itu kan masih usia sekolah, ya kan, kebanyakan usia sekolah. Kenapa ini? Karena pasti ininya backgroundnya ekonomi, ya kan. Nah, di awal atau di tengah-tengah pandemi itu kami itu di kampus sudah membahas, mengingatkan bahwa kejahatan-kejahatan di dalam masa resesi ekonomi ya, dan ini itu salah satunya nih ya, kejahatan terhadap kekerasan terhadap barang, yang maksudnya perampokan, pencurian, ya, narkoba, ya kan, termasuk ini adalah mengenai human trafficking. Karena ini saling membutuhkan. Nah, tapi yang korban itu tidak menyangka bahwa dia dikerjakan sebagai pekerja profesional gitu ya. Dia pikir itu dia pasti dibilang akan menjadi pelayan atau menjadi ini toko gitu. Tapi kenyataannya itu dia diperkerjakan untuk PSK gitu ya kan. Nah, di dalam kejahatan ini itu tidak bisa dibilang pelakunya tunggal. Pasti banyak melibatkan pihak, ya, termasuk misalnya kalau dikatakan ini disekap atau disekap lah gitu, di dalam itu pasti kan ada ininya orang-orang penjaganya. Betul, apalagi menjaga 29 orang seperti itu, juga pasti banyak orang yang membantu. Ya, pasti banyak ada orang yang membantu. Kemudian juga orang-orang yang ikut memasarkan, yang menyari ini, apakah itu melalui medsos atau maupun langsung, itu masih terlibat. Termasuk juga siapa yang menempatkan tempat itu gitu loh, ya kan, tempat baik penyekapannya maupun karena orang yang ini di dalam Undang-Undang 21 itu, orang yang memberikan fasilitas penyekapan itu kena juga sebenarnya. Jadi ya dan saya katakan tadi, dalam peristiwa ini tidak mungkin itu pelakunya tunggal, banyak pihak yang didikan gitu. Jadi kita mengharapkan kepada kedepannya kepada kepolisian supaya ini melakukan pembelajaran kepada masyarakat. Ya betul, kita perlu ekonomi ya, perlu ini, tapi jangan melakukan pelanggaran dengan cara ini. Apalagi melakukan human trafficking yang untuk prostitusi. Ini kan nggak baik dari ajaran agama kan, apalagi undang-undang itu kan bertentangan. Nah, dalam konteks ini ya, menurut Undang-Undang 21 ini, korban itu ya perlu mempunyai hak direhabilitasi oleh negara. Jadi saya kira Kementerian Sosial atau Dinas Sosial ini mesti terlibat ini ya. Dan kita mengharapkan bahwa Pemda atau katakan pemerintah pusat ya, dalam ini Kementerian Sosial itu harus mewaspadai, memperkirakan harus seperti ini gitu loh. Ya, jadi kan mestinya Kementerian Sosial itu mencari informasi ya kan, di mana kira ada yang tempat-tempat seperti yang kayak begini itu dengan segera. Jadi Kementerian Sosial itu jemput bola, jangan pasif nunggu gitu. Nanti kalau ada korban, ada peristiwa baru ini. Jadi itu Kementerian Sosial ya harus lebih aktif mencari ini. Ya juga misalnya memang saya kira begini ya, kepolisian itu kan ada ininya ya, bukan hanya intel kejahatan yang kita reserse, mereka polisi itu ada intel keamanan negara ya, Intelkam itu. Jadi kita harapkan juga di dalam situasi pandemi ini pihak Intelkam kepolisian itu aktif menjadi, karena inilah memang salah satu kemungkinan akan terjadi efek dari krisis ya
karena pandemi itu adalah mengenai prostitusi gitu loh. Nah di samping itu saya kira kan kepolisian itu punya tim cyber. Ya, Ya, ya. jadi tim cyber itu dia melakukan apa ya istilahnya? Patroli. Ya, Patroli cyber. Ya, patroli cyber itu kan dia bukan di jalanan kan, dia kan Betul. dia itu ininya Patrolinya kan, di itu. media Jadi sosial saya dan kira, sebagainya. Ya, ini juga pihak kepolisian itu aktif lah jangan sampai ada korban seperti ini. Oke. Dan Kementerian Sosial juga mesti memperhatikan masa depan korban ini. Baik. Jangan sampai korban ini menjadi memang PSK profesional ke depannya karena dia sudah telanjang. Jadi memang perlu direhabilitasi, kalau perlu memang dikasih pelatihan-pelatihan ya itu untuk supaya bisa disalurkan untuk menjadi pekerja Baik. ini. Ya. Ya, Pak Kudri, terima kasih sudah memberikan Ya. pandangan yang tinjauan mengenai kasus ini kepada Ya. kami. Ya. Kita nanti akan tunggu bagaimana kabar terbarunya, Ya. apakah ada pelaku-pelaku lainnya yang membantu Ya. tadi mucikarinya tadi. Ya. Terima kasih Pak kehadirannya. Ya, Selamat malam. sama-sama. Ya, selamat malam.